Tumenggung Wiraguna adalah panglima perang andalan Sultan Agung. Sebagai seorang panglima, tidak heran jika Wiraguna punya cita rasa yang tinggi dalam memilih perempuan untuk dijadikan istri. Sang Tumenggung pernah mencoba merebut seorang gadis bernama Roro Mendut dari Pranacitra, kekasihnya. Tidak sulit bagi Tumenggung Wiraguna untuk menyingkirkan Pranacitra. Pranacitra dihabisi oleh Wiraguna. Tetapi Roro Mendut kemudian memilih untuk mengakhiri hidupnya daripada harus menjadi istri Tumenggung Wiraguna. Tak dapat memiliki Roro Mendut, Tumenggung Wiraguna tidak putus asa. Memiliki seorang perempuan yang sempurna secara katurangan, elok, molek, dan menggairahkan sangat penting bagi moral seorang kombatan seperti Wiraguna. Ya, sebagai seorang senopati yang nyawanya bisa melayang sewaktu-waktu di medan perang, maka ia perlu membangun semangat dalam dirinya untuk bisa menang dalam setiap pertempuran demi bisa pulang untuk bersenang-senang dengan istri tersayang. Malang melintang di medan pertempuran, akhirnya Tumenggung Wiraguna berhasil memboyong seorang gadis seperti yang diidam-idamkan. Istri Tumenggung Wiraguna memang terlalu cantik. Kecantikannya bersinar terlalu terang, gaungnya menembus dinding-dinding istana. Pangeran Sayidin, sang putra mahkota, setelah melihat kemolekan istri Wiraguna, tak dapat menahan gejolak asmara yang menggedor-gedor jantungnya. Putra mahkota jatuh cinta pada pandangan pertama. Risiko bagi seorang senopati, tugas negara sering menuntutnya meninggalkan istri. Sang pangeran memanfaatkan situasi, menggerayangi istri sang senopati ketika pahlawan itu pergi menunaikan tugasnya sebagai senopati. Semakin hari, semakin menjadi-jadi, sang pangeran semakin terang-terangan ingin memiliki istri sang senopati. Pangeran Sayidin membawa pergi istri Tumenggung Wiraguna sebelum senopati itu kembali dari menjalankan tugas negara. Sejarah mencatat peristiwa itu terjadi pada tahun 1637. Mengetahui bahwa istrinya dilarikan oleh putra mahkota, dilema melanda hati Tumenggung Wiraguna. Tetapi Pangeran Alit, adik Pangeran Sayidin, kemudian membela Tumenggung Wiraguna untuk menuntut keadilan di hadapan ayahandanya, Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung kemudian memberikan keadilan kepada Wiraguna. Putra mahkota diperintahkan untuk mengembalikan istri Wiraguna. Sang Sultan kemudian menjatuhkan hukuman kepada putra mahkota, yaitu pergi dari istana untuk memperdalam ilmu agama. Pemirsa, kita akan membahas kisah petualangan asmara Pangeran Sayidin yang ketika naik tahta bergelar Sri Susuhunan Amangkurat Agung, atau yang lebih populer dikenal dengan nama Sultan Amangkurat I. Setelah naik tahta, Amangkurat mengatur skenario untuk menghabisi Tumenggung Wiraguna. Ia mengirim Wiraguna ke Blambangan dengan dalih untuk menumpas para pemberontak. Tetapi di tengah perjalanan, Tumenggung Wiraguna dihabisi oleh para senopati lain atas perintah Sultan Amangkurat. Skandal asmara berdarah Amangkurat tidak berhenti dengan jatuhnya korban senopati yang paling berjasa pada masa pemerintahan ayahandanya. Petualangan Don Juan van Java terus menelan korban. Masih ada korban lain, Dalang Panjang Mas, yang harus meregang nyawa karena istrinya, Retna Gumilang, ditaksir oleh Baginda. Kisah ini terkenal dalam kisah Ratu Malang. Bahkan setelah itu ada kisah asmara berdarah berikutnya. Persaingan antara Amangkurat dengan anak kandungnya, Raden Mas Rahmat, memperebutkan seorang gadis bernama Roro Hoyi. Dalam skandal asmara ini, seorang pangeran, yaitu Pangeran Peki, harus kehilangan nyawanya. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Yuk, simak video ini hingga selesai.
Sang Sultan sudah memiliki 60 selir, tetapi selir-selir itu tidak lebih hanya sebagai tempat pelampiasan hasrat birahi. Meskipun tubuhnya telah menggagahi banyak sekali perempuan, tetapi tidak satupun dari mereka dapat membuatnya merasa gagah. Lelaki gagah selayaknya didampingi perempuan cantik. Mungkin begitu pikir Amangkurat. Tak satupun dari selir-selir itu yang dapat menandingi kecantikan mantan selingkuhannya, istri Tumenggung Wiraguna. Sang Sultan terus melakukan perburuan untuk menemukan perempuan yang bisa menandingi istri Tumenggung Wiraguna. Dengan begitu, dia dapat melepaskan jerat-jerat asmara dengan istri Wiraguna. Tak dapat disangkal, hanya istri Wiraguna yang dapat mengisi ruang asmaranya. Tetapi bagaimanapun ia telah bersumpah dan menyatakan tobat di hadapan ayahnya untuk tidak lagi menyentuh perempuan itu. Seluruh bumi Mataram sudah habis disisir. Cintanya terus mengembara di antara wanita-wanita yang dipersembahkan ke istana. Tetapi belum juga ada wanita yang bisa menggantikan posisi istri Wiraguna. Perburuannya kemudian diarahkan ke timur. Sang Sultan menitah Pangeran Blitar dan Pangeran Purbaya untuk mencari perempuan yang mampu menggantikan posisi istri Wiraguna dalam jiwanya yang meranggas karena siksaan asmara yang kandas. Bukan hanya matahari yang selalu terbit dari timur, tetapi bintang yang terbit dari timur juga selalu lebih terang dari miliaran bintang-bintang lain. Dari wilayah kekuasaannya, Pangeran Blitar menemukan seorang perempuan yang kecantikannya sempurna. Perempuan itu adalah Retna Gumilang. Tetapi sayangnya perempuan itu telah bersuami. Sedangkan di Surabaya, Pangeran Purbaya menemukan seorang gadis belia yang kecantikannya setara bidadari. Rarahoyi namanya. Tetapi sayangnya Rarahoyi masih belum menstruasi. Rarahoyi memang sangat cantik, kulitnya putih bersih, wajahnya tirus, tubuhnya langsing semampai. Dia adalah putri Demang Mangunjaya dengan salah satu istrinya yang berdarah Tionghoa. Kepada Pangeran Purbaya, Sunan Amangkurat menitahkan untuk menjaga Rarahoyi agar tidak tersentuh oleh lelaki lain. Dan pada saatnya, setelah gadis itu mengalami menstruasi, segera diboyong ke Mataram. Amangkurat kemudian memanggil Pangeran Blitar untuk mempertemukannya dengan Retna Gumilang. Tentang Retna Gumilang sudah bersuami atau belum, bukanlah masalah yang berarti bagi Amangkurat. Semuanya bisa diatur. Sultan gitu loh. Benar, Amangkurat kemudian mengatur skenario agar perempuan itu bisa datang ke Istana Pleret. Malam itu, Istana Pleret menggelar pertunjukan wayang. Ki Dalang Wayah berusaha memberikan penampilan terbaiknya. Para penabuh gamelan maupun para sinden dipilihnya dari yang terbaik. Di antara para pesinden, Retna Gumilang bersinar paling terang. Dia tidak lain adalah putri Ki Dalang Wayah sendiri. Ternyata benar kata Pangeran Blitar, Retna Gumilang adalah perempuan paling cantik di seluruh tanah Jawa. Sang Sultan meminta kepada Ki Dalang Wayah untuk memberi istri putrinya. Dengan berat hati, Ki Dalang Wayah mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin karena putrinya telah menjadi istri Ki Dalang Panjang Mas. Retna Gumilang sendiri saat itu sedang mengandung anak Ki Dalang Panjang Mas dengan usia kandungan 3 bulan. Pesona Retna Gumilang benar-benar membuat Amangkurat kelimpungan. Amangkurat sudah menduga bahwa Ki Dalang Wayah akan mengatakan penolakan karena status Retna Gumilang yang telah menjadi istri orang. Pergelaran wayang pun terus berlanjut, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi kisah tragis terjadi setelah pergelaran wayang usai. Rombongan seniman wayang itu tidak pernah kembali ke kampungnya. Ki Dalang Wayah bersama seluruh krunya meregang nyawa. Mereka semua tewas diracun. Satu-satunya yang selamat hanyalah Retna Gumilang. Retna Gumilang pun tidak dapat kembali ke kampungnya karena ditahan oleh Baginda Sultan. Sejak saat itu, Retna Gumilang menjadi tawanan cinta Amangkurat. Cinta Sultan Amangkurat kepada Retna Gumilang tidak main-main.
Seluruh waktu dan perhatiannya habis dicurahkan untuk membuat agar Retna Gumilang dapat merasa betah dan bahagia tinggal di istana. Babat Tanah Jawi mengisahkan bahwa karena memikirkan terus istri barunya itu, Amangkurat mengabaikan urusan negara. Kebijakan-kebijakannya sering tidak masuk akal karena memang tidak dipertimbangkan dengan akal, sebab akal pikirannya telah tersandra urusan asmara. Itu pula yang memancing kekecewaan dan ketidakpuasan rakyat pada rajanya. Amangkurat mewarisi tahta Mataram dengan wilayah kekuasaan dari ayahandanya yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa. Pemberontakan kemudian bermunculan di berbagai daerah yang dipicu oleh kebijakan-kebijakan yang dipandang tidak bijaksana. Karena pemberontakan demi pemberontakan bermunculan, Amangkurat kemudian bersekutu dengan VOC untuk menghadapi pemberontakan itu. VOC yang dulu menjadi musuh ayahnya, Sultan Agung, kini dijadikan sekutu oleh Amangkurat. Kehadiran Retna Gumilang membuat istri-istri Amangkurat yang lain tersingkir, dan seakan-akan istri-istri yang lain menjadi tidak ada lagi artinya bagi Amangkurat. Amangkurat menjuluki Retna Gumilang dengan julukan Ratu Wetan, yang artinya Ratu dari Timur. Tetapi kerabat istana memberinya julukan lain, yaitu Ratu Malang, yang artinya istri raja yang menghalangi istri-istri raja yang lain. Julukan Ratu Malang ternyata bukan hanya bermakna menghalangi kasih sayang Amangkurat kepada istri-istri raja yang lain, tetapi juga membawa nasib malang bagi penyandangnya. Kematian ayahnya membuat Ratu Malang murung sepanjang hidup. Siang malam ia berdoa agar suatu saat suaminya, Ki Dalang Panjang Mas, datang membebaskan dirinya. Sementara Amangkurat karena terobsesi oleh Ratu Malang, melakukan apapun demi bisa mendapatkan hatinya. Pada tahun 1649, Ratu Malang melahirkan bayi yang dikandungnya. Amangkurat menyambut kelahiran bayi itu dengan sukacita. Meskipun ia tahu bahwa bayi itu adalah anak Ki Dalang Panjang Mas, tetapi ia menganggap bayi itu sebagai anaknya sendiri. Bahkan demi menyenangkan Ratu Malang, Amangkurat menjadikan bayi itu sebagai calon pewaris tahta, menggantikan putra tertuanya, Raden Mas Rahmat. Apapun akan dilakukan oleh Amangkurat agar cintanya bersambut hangat. Amangkurat tahu, sekalipun tubuh Ratu Malang telah menjadi miliknya, tetapi tidak dengan hatinya. Hati Ratu Malang masih tertambat pada suaminya, Ki Dalang Panjang Mas. Ratu Malang masih juga murung sepanjang waktu. Tatapannya selalu kosong, seolah antara jiwa dan raganya terpisah oleh jarak yang jauh. Ya, dalam angan-angannya selalu terbersit harapan bahwa suatu saat suaminya akan datang membawanya pergi dari istana sang raja. Pada suatu ketika, Ratu Malang mendengar kabar bahwa Ki Dalang Panjang Mas meninggal. Berita kematian Dalang Panjang Mas membuat Ratu Malang kehilangan harapan hidup. Catatan sejarah tentang kematian Panjang Mas memang simpang siur. Sumber keraton menyebutkan bahwa Panjang Mas meninggal secara wajar. Namun melihat reputasi Amangkurat yang berlumuran darah, tidak ada yang mempercayai bahwa Panjang Mas tewas tidak direkayasa oleh Amangkurat. Termasuk Ratu Malang meyakini kematian suaminya karena perbuatan raja. Ratu Malang kemudian jatuh sakit dan meninggal. Ratu Malang meninggal dengan menunjukkan gejala keracunan. Hal itu membuat Amangkurat marah. Amangkurat mencurigai Ratu Malang diracuni oleh selir-selir yang lain. Amangkurat tidak berpikir kemungkinan bahwa bisa saja Ratu Malang sengaja mengakhiri hidupnya dengan menelan racun. Raffles mencatat bahwa tanpa proses peradilan, Amangkurat menghukum 60 selir yang dicurigai terlibat dalam pembunuhan terhadap Ratu Malang. Mereka diikat di dalam sebuah ruangan gelap, tidak diberi makan, dibiarkan hingga semuanya tak bernyawa secara mengenaskan. Berhari-hari Amangkurat meratapi kematian Ratu Malang.
Maaf, admin tidak mengungkap di sini perlakuan aneh Amangkurat terhadap jasad Ratu Malang. Singkat cerita, setelah dalam mimpinya Amangkurat melihat Retna Gumilang bersatu kembali dengan Ki Panjangmas, barulah Amangkurat tersadar akan perbuatannya. Ia kemudian membangun Astana Antakapura di Gunung Kelir sebagai tempat pemakaman untuk Ratu Malang. Ia memakamkan jasad Ratu Malang berdekatan dengan makam Ki Panjangmas. Kematian Ratu Malang membuat hati Amangkurat menjadi kosong. Ia sering berkelana meninggalkan istana demi bisa melupakan Retna Gumilang, Ratu Wetan yang malang. Francois Valentin melaporkan bahwa sejak kematian Ratu Malang, Amangkurat benar-benar mengabaikan urusan negara. Ia tidak menemui utusan kerajaan Belanda ketika mengunjungi Istana Mataram, tetapi justru meratap di pemakaman Ratu Malang. Untuk mengobati kesedihan sang raja karena kematian istri tercintanya, Pangeran Puger berinisiatif mengambil Rarahoyi dari orang tuanya. Karena istana masih diselimuti duka cita akibat ulah sang raja yang telah menghukum seluruh selirnya dengan cara yang sangat mengenaskan, Pangeran Puger menitipkan sementara Rarahoyi kepada Tumenggung Wiraraja. Tetapi celakanya, ketika Raden Mas Rahmat melihat kecantikan Rarahoyi, seketika itu juga langsung jatuh cinta. Raden Mas Rahmat adalah putra sulung Amangkurat. Meskipun Raden Mas Rahmat mengetahui bahwa Rarahoyi sedang dipingit untuk dipersiapkan menjadi istri ayahnya, tetapi ia tidak peduli. Cintanya pada Rarahoyi mengalahkan ketakutannya pada ayahandanya. Raden Mas Rahmat akhirnya mengawini Rarahoyi sebelum ayahnya pulang dari meratapi kematian Ratu Malang. Raden Mas Rahmat memang memendam dendam kepada ayahnya. Haknya sebagai putra mahkota dicabut hanya gegara ayahnya ingin menyenangkan hati Ratu Malang, yaitu mengangkat bayi yang dilahirkan Ratu Malang sebagai pewaris tahta Mataram. Padahal bayi itu tidak memiliki terah Mataram. Dendam itu kini dilampiaskan dengan mengawini Rarahoyi. Terlalu muda dan terlalu cantik jika Rarahoyi harus menjadi istri ayahnya. Sang pangeran lebih pantas untuk mendapatkannya. Sudah bisa diduga, begitu mengetahui bahwa Raden Mas Rahmat sudah mengawini Rarahoyi, Amangkurat marah bukan kepalang. Sang raja menitah Pangeran Peki untuk menghukum Pangeran Puger yang telah lancang membawa Rarahoyi ke Mataram tanpa sepengetahuannya. Sang raja juga memerintahkan untuk membawa Rarahoyi ke hadapannya. Tetapi Pangeran Peki gagal melaksanakan titah raja. Pangeran Puger mendapat perlindungan dari Ibunda Amangkurat, sebab niat Pangeran Puger awalnya membawa Rarahoyi untuk diperistri raja, bukan diperistri putra mahkota. Begitu pula Rarahoyi tidak bersedia dibawa menghadap raja. Lebih baik memilih mati daripada harus berpisah dengan suaminya, Pangeran Putra Mahkota. Pangeran Peki akhirnya menjadi korban pelampiasan amarah Amangkurat. Ia kehilangan nyawa dengan sia-sia. Dengan penuh amarah, Amangkurat mencari sendiri Rarahoyi. Tetapi begitu bertemu Rarahoyi, sang raja urung menghabisinya. Kecantikan Rarahoyi begitu memesona. Sang raja masih berharap Rarahoyi mau menjadi istrinya. Sang raja kemudian memberikan pilihan kepada Rarahoyi untuk memilih menjadi istrinya atau istri Pangeran Putra Mahkota. Ya jelaslah ya, Rarahoyi memilih putra mahkota. Selain masih sangat muda, juga terlanjur menjadi suaminya. Mengetahui bahwa Rarahoyi memilih Raden Mas Rahmat, Amangkurat kemudian memberi pilihan kepada putranya itu, memilih Rarahoyi atau memilih mahkota. Jika memilih Rarahoyi, ia harus kehilangan haknya sebagai putra mahkota dan harus meninggalkan istana. Tetapi jika memilih mahkota, ia harus membunuh Rarahoyi di hadapan mata kepalanya sendiri. Pilihan yang sulit bagi Raden Mas Rahmat.
Tetapi akhirnya Raden Mas Rahmat memilih mahkota. Ia pun kemudian menikamkan kerisnya di dada Rara Huyi. Saat itu juga disaksikan oleh ayahandanya Sultan Amangkurat Agung. Dendam Raden Mas Rahmat kepada ayahandanya semakin memuncak. Ia kemudian bersekongkol dengan Panembahan Rama dari Klaten untuk membiayai sebuah pemberontakan. Menantu Panembahan Rama, Trunojoyo dari Madura, kemudian memimpin pemberontakan. Pemberontakan itu direncanakan dengan sangat matang. Trunojoyo merekrut sisa-sisa angkatan laut Kesultanan Goa yang melarikan diri ke Jawa karena kalah perang melawan VOC dan Arung Palaka. Prajurit-prajurit Goa itu dipimpin oleh seorang laksamana yang sangat tangguh, putra Sultan Hasanuddin, bernama Karaeng Galesong. Angkatan Laut Karaeng Galesong menyapu bersih daerah-daerah pesisir pantai utara, sedangkan pasukan infanteri Trunojoyo menundukkan daerah demi daerah di pedalaman dari Surabaya hingga ke pusat kekuasaan Amangkurat di Istana Pleret. Trunojoyo menduduki Istana Pleret, tetapi Amangkurat berhasil menyelamatkan diri. Melihat gelagat Trunojoyo tidak akan menyerahkan tahta kepada Raden Mas Rahmat, putra mahkota itu kemudian berbalik ke pihak ayahandanya. Ia memimpin pasukan Mataram yang tersisa untuk menghadapi Trunojoyo dan Karaeng Galesong. Sementara itu, Amangkurat telah mendatangkan pasukan VOC untuk menghadapi pemberontakan. Pasukan VOC di bawah pimpinan Spilman mendapat bantuan dari Kapiten Jongker dan Arung Palaka, berhasil menggulung pasukan Karaeng Galesong dan Trunojoyo. Pasca pemberontakan Trunojoyo, Amangkurat tidak pernah kembali ke istana. Istana Pleret telah luluh lantak karena pertempuran. Raden Mas Rahmat kemudian memindahkan pusat pemerintahan Mataram ke Kartasura. Ia naik tahta menggantikan ayahnya dengan menyandang gelar Amangkurat II. Amangkurat senior terus berkelana mengolah jiwa dan spiritualnya. Di masa-masa senja, mantan raja itu mengalami perubahan yang sangat radikal. Ia meninggalkan kemewahan istana, meninggalkan tahtanya, dan menjalani hidup sesuai hukum agama. Sampai akhirnya ia meninggal di daerah Tegal pada tahun 1677. Karena capaian spiritual di ujung hidupnya, ia kemudian mendapat gelar Anumerta Sunan Tegal Arum. Pemirsa, terima kasih Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Mungkin setelah ini ada yang nyolot di kolom komentar, "Woi Min, seenak jidat lu pelintir-pelintir sejarah, sumbernya dari mana Min?" Ya bro, woles bro, narasi dalam video ini disusun dari banyak sumber. Sumber utamanya adalah Babat Tanah Jawi. Sumber-sumber lainnya sebagai pelengkap, misalnya catatan-catatan dari masa yang sejaman, dari komentar-komentar para sejarawan, dan tentu saja sejumlah laman media online juga jadi bahan untuk meramu narasi ini. Admin yakin bahwa tidak semua orang merasa happy dengan narasi ini. Tidak ada kebenaran tunggal dalam literatur sejarah. Jika Anda mempunyai pendapat berbeda, mungkin Anda menggunakan sumber yang berbeda. Tetapi bagaimanapun, admin tidak merekayasa sejarah. Admin hanya menyajikan sesuai sumber-sumber yang dapat admin akses. Admin juga tidak bermaksud mengumbar aib leluhur tanpa tujuan konstruktif. Sejarah adalah pelajaran untuk menjadikan kita lebih baik. Jika Anda menemukan kekeliruan, silakan tuangkan pendapat Anda dalam kolom komentar. Sekali lagi terima kasih, salam sejarah, salam budaya, wassalam, rahayu, rahayu, rahayu.